VW katanya mobil rakyat, tapi harganya jauh sekali dari kesan mobil rakyat. Nah, gimana kalau misalnya VW punya mobil yang harganya sama seperti kompetitornya, nggak lebih murah, meskipun namanya mobil rakyat tapi nggak lebih murah, sama dengan kompetitornya, tapi dia punya mesin yang lebih canggih dan juga fitur yang nggak kalah lengkap dibandingkan dengan kompetitornya. Ya, ini adalah VW Polo 1200 TSI. Tenaganya 105 horsepower dan torsinya 175 Nm. Umumnya mobil 1500 cc torsinya hanya 140-an Nm. Meskipun tenaga lebih kecil, tapi torsi lebih besar. Secara desain, dibandingkan dengan VW Polo yang kita kenal selama ini, bisa dibilang nggak ada bedanya. Dan rahasia kenapa mobil ini bisa murah dengan harga 269 juta, karena mobil ini diimpor dari India. Jadi meskipun VW pernah rakit di sini, tetap aja harganya mahal. Tapi buat India malah lebih murah. Dan India, semua mobil India biasanya punya plat bodi yang tebel. Ya, ini mobil platnya tebel banget kayak Fiesta. Dan untuk versi 1200 TSI kita dapat kaca spion dengan cover berwarna hitam. Dan juga kita lihat ke belakang, ada yang unik di sini karena tromol belakang dari mobil ini menggunakan warna dicat silver gitu. Jadi kalau dari jauh kelihatannya kayak cakram, pas dideketin ternyata tromol, cuma diwarnain silver kayak cakram. Oke, secara desain ini adalah VW Polo. Bentuknya kompak, bentuknya bagus, dan kelihatan seperti VW Golf dalam versi mininya. Di Eropa sendiri, VW Polo ini adalah subcompact hatchback yang sangat laris, bahkan selalu kejar-kejaran angka penjualannya dengan Ford Fiesta. Ford Fiesta kan masih yang terlaris di Eropa untuk subcompact hatchback, tapi VW Polo adalah yang keduanya. So, jadi mari kita lihat kelengkapannya. Meskipun dia cukup lengkap, udah ada stability control, ABS dan bangkuan, tapi dia push start stop engine button belum ada, masih model kunci putar. Speedometernya juga lebih sederhana tapi cukup lengkap. Dan interiornya masih khas VW banget lah, sederhana gitu modelnya tapi rapi. Dan untuk mobil keluaran India, dia desainnya juga masih sangat rapi. Dan kita masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang kita ada di dalam sebuah VW Polo. Pertama, kalau Anda perhatikan, mobil ini masih sama seperti VW lainnya. Bentuk dashboardnya tuh standar, maksudnya nggak berliku-liku kayak Honda atau dibikin modern kayak Mazda. Dia kayak mobil standar lah gitu. Ininya kesannya normal. Mungkin buat lo yang suka dengan desain yang rumit, lo akan bosen. Tapi kalau misalnya lo kayak orang Eropa yang suka simple, lo pasti bakal suka banget sama model desain dashboardnya. Nah, dengan harga 269 juta, menurut gue udah cukup worth it. Pertama, dia punya audio in-dash, lengkap dengan Bluetooth, dan suaranya juga cukup oke. Suara juga cukup oke, dan dia mendapatkan AC dengan kontrol panel digital. Di sini ada layarnya, meskipun bentuknya sederhana banget, tapi sekali lagi ini udah AC digital. Kalau Jazz kan belum ya. Terus sekarang kita lihat setirnya. Setirnya rasanya tuh mewah banget, terutama bagian kulitnya tuh khas VW banget gitu loh. Terus dia udah ada Bluetooth-nya juga, bisa diatur dari sini. Ini juga bisa buat ngatur MID lewat sini ya. Tuh ada bensinnya di sini, ada jamnya dan kawan-kawan. Dan seperti mobil Eropa lainnya, dia punya di sini nih untuk mengatur lampu. Dan meskipun harganya murah, dia sudah dilengkapi dengan stability control yang bisa kita matikan di sini. Dan juga dia punya sen yang di sebelah kiri, namanya juga mobil Eropa. Dan yang paling gue suka ada pada bagian transmisinya. Gue ngerasa seperti megang transmisi VW Golf. Ada tulisan di SG ya, dual coupling, dan dia bisa diubah ke mode Tiptronic, jadi manual di sini. Meskipun dia nggak ada pedal shift. Tapi kalau lo misalnya suka detailing, perlu diakui juga karena ini buatan India, maka kualitas plastiknya dan finishingnya agak di bawah kualitas VW. Tapi sorry, untuk sebuah mobil buatan India, ini build quality-nya bagus banget. Karena kalau dibandingin mobil buatan India lainnya seperti Tata atau Renault yang ada tadi, ini lebih bagus kemana-mana. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bentar. Sebelum itu, nih ya, kita lihat ya. Yang gue senang dari VW adalah posisi duduknya tuh pas banget gitu ya. Posisi duduknya, kursi-kursinya itu benar-benar driving oriented car.
Jadi nggak salah kalau mobil ini tuh di Eropa tuh, kita duduk di sini tuh headrestnya pas, kursinya pas, enak banget dipakai buat duduk. Sekarang kita ke belakang. Nah, ini adalah posisi duduk di belakang dari sebuah VW Polo. Pertama, meskipun dia kelihatannya dari luar kecil, ternyata dalamnya cukup lega. Ini dengan posisi duduk gua tadi ya, di depan, dia masih punya legroom yang cukup lega, dan headroomnya juga cukup, nggak mentok. Dan kalau udah dinaikin, itu kursinya tuh agak kayak masuk ke dalam di sininya. Tapi masih lumayan. Coba kita kesini. Ini posisi duduk yang agak mundur dan dia masih belum mentok. Jadi kursi itu kayak ceruk masuk ke bawah gitu loh, beda. Tapi kalau lihat lagi ya, lihat door trim itu sederhana banget dan masih kelihatan agak-agak Indianya itu masih agak kelihatan gitu loh. Tapi menurut gua sih nggak masalah. Sekarang kita lihat bagasinya. Seperti halnya VW Golf, kalau kita membuka pintu belakang dari mobil ini cukup unik tuh. Dibukanya dari sini. Kita buka. Meskipun dari luar nih mobilnya kayaknya kecil ya, tapi ternyata dalamnya cukup luas dan kita juga punya bagasi belakang yang gede. Ini bisa turun ke bawah banget, ya. Dan kita punya ban serep itu yang bukan full size. Bagasinya gede. Yang paling menarik pada mobil ini sebetulnya selain logo VW-nya juga ada pada mesinnya. Mesin 1200 cc TSI. Memang lebih kecil dari cc-nya Honda Jazz, lebih kecil dari cc-nya Toyota Yaris ya kan. Mazda 2 juga lebih kecil dari ini. Tapi dia sudah turbo dan dia punya tenaga 105 horsepower. 105 horsepower. Oh, kecil dong. Jangan salah. Dia punya torsi 175 Nm. Which is itu adalah torsi yang lebih besar 4 Nm dibandingkan dengan Ford Fiesta EcoBoost, meskipun dia tenaganya lebih kecil. Kalau Ford Fiesta kan 25 horsepower. Jadi kalau misalnya dibandingin antara Yaris atau dibandingkan dengan Honda Jazz atau Mazda 2, mungkin ini bisa lebih kencang karena torsinya lebih besar. Ya, torsi lebih besar berarti lebih cepat berakselerasi dibandingkan horsepower yang lebih besar. VW mengklaim mobil ini dengan transmisi DSG 7 percepatan itu bisa menempuh 0 ke 100 hanya dalam 10, sekian detik. Inilah dia VW Polo dengan harga yang lebih murah dari Honda Jazz, lebih murah dari Toyota Yaris, tapi kita mendapatkan Pride of a Europe car. Jadi ini adalah mobil VW yang paling merakyat untuk saat ini. So, kalau kamu suka videonya jangan lupa untuk klik like, dan kalau belum subscribe segera subscribe, dan jangan lupa untuk komentar di bawah ya. Sampai jumpa di review-review berikutnya.